Menhan Prabowo minta pemberontakan PKI diajarkan di sekolah. Sementara itu, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menantang keberanian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto untuk memutar kembali film peringatan Gerakan Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965 atau yang biasa dikenal dengan G30S PKI. Jangan sampai dulu bahwa peristiwa G30S PKI ini justru dari komunitas politik, baik jangka pendek maupun dalam rangka pilpres yang akan datang. Tidak fair karena apa? Akan menimbulkan kegaduhan. Situasi yang sekarang ini yang sama-sama juga harus kita waspadai. Hanya semacam etika politik yang tidak bermoral. Atau dikatakan pada saat api yang dulu itu terjadi sekarang ini. Kami yang senior, apa iya kita mau PKI itu ada? Come on. Ya, tapi ini kan biasa dipakai. Ya, itu saya bilang bahwa itu ya. di bawah itu. Jadi saya sempat bilang Mbak Desi, pertanyaan saya apa iya saya mau itu PKI atau Pak Wiranto? Sekarang mereka sudah merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis. Sejak dihilangkannya pelajaran PMP dirubah. Sejak dihilangkannya sejarah perjuangan bangsa sekarang dihilangkan, Pak. Apakah para pekerja Cina, TKA Cina yang masuk ini bukan merupakan ancaman, Pak? Sehingga suatu saat apabila kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior, itu hanya kami sebagai bayangkari. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi Pancasilais. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi patriot. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis. Karena itu waktu Pak Jokowi dilantik, saya datang ke Pak Jokowi, saya memberi hormat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta para guru rajin menceritakan sejarah pemberontakan dan kekejaman Partai Komunis Indonesia kepada siswa-siswi di sekolah. Hal itu disampaikan dalam acara bedah buku dan diskusi panel PKI, Dalang dan Pelaku Kudeta G30S 1965 di Gedung Lemhanas, Jakarta. Prabowo berhalangan hadir dalam acara ini, tetapi teks pidatonya dibacakan oleh Rektor Unhan, Letjen TNI Tri Legiono Suko. Saya harap guru sejarah di sekolah-sekolah menyampaikan sejarah pemberontakan dan kekejaman PKI yang benar kepada para siswa-siswi, ujar Tri membaca pidato Prabowo. Menurut Prabowo, hal ini perlu dilakukan para guru sekolah agar siswa-siswi mengerti bagaimana sepak terjang PKI dan dampak dari gerakan itu, termasuk kudeta yang dilakukan partai tersebut untuk menggulingkan era kepemimpinan Presiden Soekarno pada saat itu. Bahkan, kehadiran PKI kala itu juga diduga bertujuan mengubah ideologi bangsa yang berpegangan pada Pancasila menjadi komunis. Komunisme telah mencatatkan lembaran hitam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bahwa PKI selalu mencari cara dan kesempatan untuk melakukan kudeta di Indonesia, kata dia. Prabowo turut meminta masyarakat secara umum terus waspada akan aliran komunisme yang diduga masih ada di Indonesia sampai saat ini. Sebab negara-negara beraliran komunis seperti Cina dan Kuba sejatinya masih ada sampai saat ini. Ideologi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih eksis. Untuk itu, kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunis, ujar dia. Sementara itu, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menantang keberanian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono untuk memutar kembali film peringatan Gerakan Partai Komunis Indonesia pada 30 September 1965 atau yang biasa dikenal dengan G30S PKI. Menurut Gatot, jika KSAD tidak berani memerintahkan untuk menggelar acara nonton bareng film G30S PKI, maka ia ragu KSAD akan mampu memimpin prajurit pemberani dan jagoan-jagoan seperti Kostrad, Kopassus, dan semua prajurit TNI Angkatan Darat. Kok KSAD-nya penakut? Ya sudah pantas lepas pangkat, tulis Gatot di akun Instagram pribadinya @nurmantio_gatot Kamis lalu. Gatot telah memberi klarifikasi kepada cnnindonesia.com bahwa hal itu memang pernyataannya.
Gatot menekankan agar KSAD mengetahui tak ada hukuman mati untuk perintah nonton bareng PKI. Dia mengungkapkan hukuman paling tinggi terhadap KSAD adalah copot jabatan, bukan copot nyawa. Untuk itu, Gatot menyindir jika KSAD tetap takut, lebih baik sekalian pulang ke kampung halaman. Kalau takut, pulang kampung saja, karena kasihan nanti prajuritnya disamakan dengan pemimpin penakut, tegas Gatot. Sifat penakut yang melekat pada KSAD yang takut untuk mengeluarkan perintah nonton bareng, imbu Gatot akan menjatuhkan harga diri prajurit TNI AD yang terkenal di dunia sebagai pemberani dan super nekat. Tapi saya yakin KSAD dan Panglima TNI bukan tipe penakut. Kita lihat saja pelaksananya. Pungkas Gatot. CNN Indonesia masih berusaha meminta respon dari KSAD Jenderal Mulyono atas pemberitaan ini. Pernyataan Gatot yang dia unggah di akun media sosialnya itu merupakan hasil kutipan wawancaranya dengan koran harian Rakyat Merdeka yang terbit Rabu 20 September. Saat masih menjadi Panglima TNI, Gatot meminta agar pemutaran film G30 SPKI ditonton bersama para prajurit TNI hingga ke daerah-daerah di Indonesia. Gatot kala itu mengatakan, pemutaran ulang film tersebut bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia tentang peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 silam, agar tidak terulang lagi di masa sekarang. Gatot menyampaikan pemutaran film tersebut bukan bertujuan untuk mendiskreditkan atau menyalahkan salah satu pihak, tetapi untuk memberikan gambaran tentang peristiwa kelam yang pernah terjadi di masa lalu. Lebih lanjut, Gatot menegaskan pemutaran film tidak untuk menumbuhkan dendam pada pihak-pihak tertentu. Para serdadu yang pernah tergabung dalam Kesatuan TNI hari ini berkumpul untuk mendeklarasikan yayasan yang menjadi organisasi para mantan tentara tersebut. Organisasi ini diberi nama Yayasan Serdadu Ekstrim Marta Nusantara. Yayasan ini adalah ide dari mantan tentara untuk melanjutkan perjuangan mereka membela Ibu Pertiwi. Deklarasi ini dilaksanakan di kawasan Cikini, Jakarta, hari Sabtu 25 Januari 2020. Acara ini dimulai dengan pembukaan serta pembacaan akta notaris dan dilanjutkan dengan pengukuhan oleh Ketua Umum Yayasan Serdadu Ekstrim Marta Nusantara, Ruslan Buton. Rangkaian acara ini dilakukan dengan prosesi yang penuh hikmah. Dalam sambutannya, Ruslan Buton menjelaskan latar belakang pembentukan organisasi ini. Dengan mengangkat tema, dengan semangat kepahlawanan Jenderal Sudirman, kita tingkatkan jiwa juang Serdadu Ekstrim Marta Nusantara sebagai patriot bangsa yang selalu siap mendarmabaktikan jiwa dan raga untuk Ibu Pertiwi. Dan momentum kelahiran Jenderal Sudirman menjadi hari pengukuhan yayasan ini. Acara ini dihadiri pengurus dan anggota Serdadu Ekstrim Marta dari 3 kesatuan. Juga hadir Maijen Purnawirawan Sunarko dan Sri Bintang Pamungkas dan Wakil Pemprov DKI Jakarta. Pembacaan doa dan pemotongan tumpeng dilakukan pada bagian akhir rangkaian acara ini. Situasi yang sekarang ini yang sama-sama juga harus kita waspadai. Hanya semacam etika politik yang tidak bermoral. Atau dikatakan pada saat api yang dulu itu terjadi sekarang ini, Pak. Sehingga suatu saat apabila kami-kami yang junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan para senior, itu hanya kami sebagai bayangan. Tapi datanya pasti kami akurat. Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer. Ada yang memaksa, ada yang mempidanakan. Untuk apa? Ada. Dan data-data kami, intelijen kami akurat. Kami masuk pada relung intinya, tapi hanya untuk kami saja, Pak. Ini tuh. Karena kalau tidak ini, Pak, kalau tidak, bahkan TNI pun akan beli. Tidak semuanya sih bersih, Pak. Jujur saya katakan, tidak semuanya menjadikan sih bersih. Tidak. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk menempati jabatan. Ada. Dan saya berjanji, mereka akan saya buat merintih, Pak, bukan hanya menangis. Mereka akan saya buat merintih, bukan hanya menangis. Ya betul, Jenderal. Karena ini yang berbahaya, Pak. Kalau sudah tarik politik, sebagai kuasa politik, selesai. Ujung-ujungnya nanti pasti
saya nggak bisa berbuat apa lagi, Pak. Mudah-mudahan bendera militer masuk. Itulah awal dari perkelahian, dan itulah awal kehancuran negara. Maka apapun akan kami lakukan. Kami mau 200% saja, Pak. Memakai nama presiden, seolah-olah itu dari presiden yang membuat. Padahal saya itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 saya tidak akan sampaikan sih. Ini yang saya pikir saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang prajurit, saya dianugerahi panglima TNI, cita-cita seorang prajurit sudah baik puncaknya, Pak. Sebagai seorang orang tua, anak saya dua-duanya sudah menikah, sudah S2, dan sudah punya cucu, Pak. Jadi sebagai manusia dan prajurit sampai level atas sudah pas tinggal pengabdian saja, Pak. Itu yang harus kami lakukan. Jadi ini yang akhir mungkin Pak Wiranto tahu, coba mungkin Pak Wiranto lebih soft lagi beliau, Pak. Tapi itu yang terjadi, Pak. Sampai saya tolak. Bahkan saya katakan kita ini terus, kalau itu ada akan kita serbu. Jadi kalau suatu saat kami menyerbu, Pak, itu karena tidak boleh di negara kesatuan Republik Indonesia ada institusi yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada.